teman-teman program ini bertanggung jawab dengan semua yang sudah dilakukan. Jadi misalnya nyampe apa, habis ini ada efek samping apa, mungkin ya karena ada rasa ini tambah baik ya. Jadi komunikasi sudah jangan. Nah, dalam 1 tahun ini kami kan berada di rumah sakit, sudah ada rawat inap jiwa yang memang masih belum sempurna. Jadi untuk pasien-pasien yang sudah relap, jadi yang sudah lulusan mana-mana, jadi lulusan Solo pernah, Ngawi pernah, Manur pernah, Malang pernah. Kayaknya kalau 2 minggu itu masih kurang. Nah, sekarang ada solusi ke Paringan. Jadi kami itu sebenarnya senang setelah dari kami membaik, paling enggak buat teman indahnya ke Paringan. Dan kayaknya masyarakat itu juga sangat setuju dengan ini. Nah, semakin lama kita rujuk kan semakin banyak ya Pak Zulin ya. Mungkin yang kawan jenengan nanti akan menerima rujukan dari saya untuk hal tersebut. Nah, monggo nanti sudah dikonfirmasi dari kepala dinas, dari Bu Kabid bahwa bagaimana caranya nanti penata laksanaannya dalam segi pembiayaan, mungkin seperti itu. Dan saya siap sebenarnya, saya sebagai penanggung jawab di sana juga siap. Insya Allah saya akan selalu berkomunikasi saat ini dengan dokter ataupun dengan Pak Zulin, dokter orang yang berada di sana ini sudah cukup baik komunikasinya. Jadi misalnya untuk kasus yang memang masih belum baik dan belum bisa diterima oleh masyarakat, sudah kami rujuk ke Pustu Paringan. Mungkin itu pengantarnya. Selanjutnya saya akan merefresh aja karena kan belum terjadi suatu bentuk misalnya penarikan diri, belum tidak mau makan, belum gangguan tidur. Kita akan sering merasakan ketidaksinkronan antara pikiran, perasaan, dan perbuatan, tetapi ringan. Nah, kalau sudah mulai mana ringan sudah beratnya, ya tadi kalau sudah seluruh fungsi hidupnya, fungsi pribadi, sosial, pekerjaan ini terganggu, namanya gangguan jiwa berat. Biasanya identik dengan skizofrenia. Faktor imunologis bisa karena faktor inflamasi atau kemudian penyakit autoimun, kemudian skizofren atau psikotik yang awal yang dominan gejala positif karena dopaminnya tinggi sekali. Nah, setelah biasanya pengobatan jangka panjang dengan antipsikotik yang muncul tinggal gejala negatif. Kemudian faktor yang berperan lagi serotonin. Serotonin ini dia juga menyebabkan gejala, dia berperan di gejala positif dan negatif. Dan apabila di kasus depresi, apabila serotonin ini kadarnya turun, dia menyebabkan depresinya tambah teman, ya. Jadi orang yang depresi itu bukan karena kurang iman, bukan karena kurang dekat sama Tuhan, tidak, ya, tapi ada pengaruh yang namanya serotonin tadi yang kurang. Jadi kalau pada orang-orang depresi kadang-kadang merasa periksa, kamu itu cukup dekat dengan Tuhan, ibadahnya baik, itu sudah sembuh, tidak bisa. Mereka bisa aja bunuh diri karena ada faktor yang berpengaruh di sini. Namanya serotonin tadi harus dinaikkan dengan apa? Obat. Bisa amitriptilin, bisa fluoxetine, bisa tadi escitalopram ya, Pak Sabto. Nah, ada juga glutamat. Glutamat di sini sebagai rem. Kalau glutamatnya ini kurang, remnya nggak ada, dia belum. Dia juga bisa ada skizofrenia. Kemudian norepinefrin yang kurang, dia juga menyebabkan adanya pada skizofrenia. Yang kedua tadi faktor biologis, ini tadi neurotransmitter, sekarang faktor genetik. Kasus-kasus keturunan ya, sama
di pondok misalnya. Di pondok itu kan stresornya sama di masing-masing anak. Ada bully, ada suatu peraturan yang mengikat, yang terikat dari subuh sampai subuh lagi, di mana hal itu berbeda dengan kebiasaannya di rumah. Ini kasus banyak ya pada masa-masa awal 3 bulan sampai 6 bulan yang di pondok ataupun di sekolah. Saya nanti keliru kalau pondok, di sekolah yang baru. Jadi pada anak kembar bisa resiko muncul skizofrenianya 50%. Yang satunya kena, ini 50% kena. Mungkin cuma ya memang yang menentukan paling pasti juga kita nggak tahu ya, ini penelitiannya. Faktor prenatal dan perinatal bisa karena malnutrisi pada ibu hamil, infeksi pada kehamilan, stres pada ibu, jadi depresi pada ibu, kecemasan pada ibu, kadang-kadang ada juga gangguan psikotik pada ibu hamil. Itu karena hormonalnya tadi. Jadi waktu sebelum hamil baik-baik saja, setelah hamil kok jadi orang bingung ya, halusinasi ya. Ini kadang-kadang juga bisa dibantu oleh hormon kehamilan. Kemudian komplikasi obstetrik ini bisa karena mungkin inflamasi, kemudian Rett syndrome dan lain-lain ya. Kalau komplikasi obstetrik, nah inflamasi ini akan mengakibatkan perubahan saluran darah otak yang menyebabkan gangguan kejiwaan. Kemudian peningkatan relatif dari kadar sitokin proinflamasi juga mengakibatkan gangguan jiwa besar. Nah, dari penelitian antipsikotik ini bisa menyembuhkan inflamasi. Jadi, mengapa kok inflamasi ini juga mengakibatkan gangguan kejiwaan? Ada beberapa kasus yang saya tangani itu kebanyakan depositnya naik. Saya juga heran kok 13.000, kok 15.000. Tapi nggak saya kasih antibiotik, kasih antipsikotik aja. 4 hari diperiksa sudah normal. Jadi memang pada orang skizofrenia sendiri ada inflamasi sebenarnya, dan antipsikotik sendiri ternyata punya respon terhadap inflamasi juga. Apa setelah tenang pasiennya mau makan, mau minum atau pengaruh itu saya juga ini kan biasanya untuk pasien-pasien untuk yang gaduh gelisah itu kita sulit untuk memberikan antibiotik oral atau yang infus itu. Jadi kita taruh di suatu ruang akut, kita injeksi dengan antipsikotik yang short acting dulu, kita program berapa hari lah, 3 hari. Kita cek lagi ternyata turun. Banyak kasus karena lambung. Jadi sebenarnya cemas yang akhirnya memberat atau memang prodromal dari suatu skizofrenia. Ada yang namanya stresor dalam kehidupan kita nggak mungkin tidak menghadapi masalah. Kayak orang berjalan, kayak orang di jalan tol misalnya, atau kalau di jalan biasa ya kalau kemajuan lah, kita akan ketemu bus besar, kemudian ketemu motor yang tiba-tiba nyelonong seperti itu. Itulah yang namanya perjalanan hidup dengan penuh hambatan di jalan, ada masalah. Nah, orang nggak mungkin orang berjalan itu nggak ada masalah, hidup pun juga akan seperti itu. Nah, untuk yang skizofrenia sendiri ada suatu pendapat bahwa kekurang percayaan terhadap pengasuhan di masa kanak-kanak itulah penyebabnya, termasuk pengasuhan ibu ataupun pengasuh. Jadi anak-anak yang merasa insecure dengan masa kecil fase oral itu kalau gagal di situ jadinya psikotik karena trustnya itu terganggu. Jadi pada orang tuh dia bisa aja curiga. Jadi masa-masa 0 sampai 18 bulan ini harus benar-benar kita perhatikan bagi anak-anak kita. Kadang-kadang kita lupa, ya tak kasih susu, tak kasih ini. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan adalah dekapan kita sebagai seorang ibu. Bukan hanya ibu, pengasuh kita yang merawat dengan memberikan ketenangan. Itu ya. Kalau terlalu ketat jadi OCD,
obsesif, kompulsif, disorder, suka bolak-balik suka bolak-balik kadang-kadang ini banyak pada anak SMP, SMA, peralihan antara anak-anak ke remaja. Banyak kasus seperti itu. Merasa kotor, akhirnya cuci baju itu sampai berkali-kali jadi coping yang maladaptif yang menyebabkan gangguan jiwa. Nah, kita introspeksi ya. Kita lebih baik jangan yang aku rapopo, ujung-ujungnya tapi sekolah seperti itu. Ayo ngaku. Sudah ya, gangguan jiwa ringan, sedang, berat. Kalau bedanya kalau ringan ini masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari, berlangsung tidak lama dan kadang tidak membutuhkan obat. Kita sering mengalami yang gangguan jiwa ringan ini. Jadi kita jangan pede-pede nggak pernah gangguan jiwa. Kita sering mengalami ini. Kemudian yang sedang, sudah butuh obat. Biasanya sudah gemes ini aku tak periksa, turun kayak gitu ya. Kalau yang berat ya memang bisa membutuhkan rawat inap. Nah, kita di puskesmas, di IGD mungkin harus bisa membedakan mana yang psikosis, mana yang neurosis. Kita mungkin sakit yang ini ya, yang neurosis, masih cantik, buyang-buyu, tapi ternyata di sini penuh dengan tangisan ya. Antara ini sama ini tidak sama, tapi masih bisa kerja, nah kayak gitu. Nah yang psikosis, nah sebenarnya mudah dalam membedakan orang yang psikotik sama yang neurotik itu mudah. Dengan apa? Dari wawancara dan pemeriksaan status mental. Kalau yang ini kira-kira psikotik apa neurotik? Psikotik. Psikotik. Kalau belum baik dikonsulkan ya. Jadi kalau misalnya kita itu untuk melakukan satu tindakan itu memang harus ada peraturannya, standar operasional prosedur tadi. Nah, ada yang namanya kewenangan klinis, ada yang namanya kompetensi. Kita tidak boleh melakukan suatu tindakan itu hanya berdasarkan biasanya itu tidak bisa. Seseorang yang misalnya hanya melihat pun akan bisa melakukan, tapi tanpa kompetensi, tanpa kewenangan klinis tidak akan bisa. Kalau ada apa-apa tetap kami. Jadi mohon misalnya ada apa-apa tetap ada pendampingan dari dokter kepada petugas yang sudah memang sudah terlatih semua. Insya Allah mereka juga saya yakin sudah sesuai dengan prosedur, cuma juga harus diketahui oleh dokter yang di puskesmas itu. Karena apapun kan juga yang menang dokter puskesmas juga. Ini sudah yang terakhir. Gangguan jiwa yang tidak tertata laksana dengan baik dapat mengakibatkan gejala semakin sulit untuk diatasi, gangguannya bisa menahun sehingga terjadi penurunan fungsi sosial dan secara okupasionalnya semakin berat. Kondisi tersebut tentunya akan semakin mempertinggi beban keluarga secara ekonomi maupun waktu dengan tenaga akibat perawatan yang harus dilakukan karena ketergantungan terhadap keluarga yang terjadi. Dan ketergantungan terhadap keluarga tadi akhirnya akan menyebabkan suatu keputusasaan sehingga pasiennya dipasung. Nah, untuk memutus ini saya memohon kepada teman-teman yang ada di lapangan, yang ada di puskesmas, saya tidak sendiri karena kasus jiwa ini membutuhkan dana yang besar. Tetapi pasiennya pada nggak mampu semua. Jadi nurani kita, sosial, rasa sosial. Nah, produk-produk profil dari Blue Light Division adalah salah satunya dari golongan tipikal antipsikotik, yaitu Cetirizine, Chlorpromazine, kemudian Lodomer, Sixonoan, Stelosi,
Sedangkan yang atipikal adalah Prosidal, Chlorelect, Prosidal ini risperidone, Chlorelect clozapine. Kemudian antidepresan kita punya golongan SSRI yang terbaru yaitu escitalopram 10 mg namanya Elsion. Dan untuk mood stabilizernya kita punya lamotrigine yaitu Lamiros yang 50 sampai 100 dan 100 mg. Dengan untuk OGB divisi kami punya 2 OGB yaitu risperidone tablet 2 mili dan clozapine 25 maupun yang 100 mg. Nah ini untuk yang CPZ kami punya 2 kemasan yaitu CPZ tablet 100 mg chlorpromazine dan CPZ injeksi 50 mg per 2 ml. Ya. Nama dagang kami adalah memang CEPEZET, jadi lebih gampang dipanggil dinamakan dengan CPZ. Kemudian untuk Londomer ini adalah haloperidol. Ini mungkin sudah familiar ya Bapak Ibu. Kemasan kami ada 2 mili tablet, 5 mili tablet, kemudian Londomer drop atau tetes, dan Londomer injeksi untuk kasus short acting, untuk kasus akut Londomer injeksi. Kemudian yang Sixonat, nah ini Sixonat merupakan backbone kami karena memang ini sudah pernah masuk dalam program nasional untuk bebas pasung di Kementerian Kesehatan. Mungkin ini Bapak Ibu juga sudah familiar karena Sixonat ini adalah satu-satunya untuk probenazin yang ada saat ini. Dan ini juga masuk e-katalog. Kemudian untuk fluprazin kami mempunyai produk brandednya namanya Stelosi dengan kandungan yang trifluorasin 5 mg. Sedangkan untuk yang atipikal golongan kedua untuk antipsikotik kami punya risperidone branded namanya Prosidal dengan 2 kemasan yaitu Prosidal 1 mg dan Prosidal 2 risperidone 1 mg dan risperidone 2 mg. Sedangkan untuk clozapine produk branded kami adalah Chlorelect baik yang 25 mg maupun yang 100 mg. Jadi untuk kasus-kasus yang sudah resisten, nah ini kita pakai dokter kita pakai yang clozapine dan versi punya Chlorelect. Untuk antidepresan kami co-promotion dengan PT Paros memproduksi golongan selective serotonin reuptake inhibitor atau SSRI yang terbaru yaitu escitalopram oxalat 10 mg dengan nama dagang Elsion. Nama dagang Elsion. Kemudian untuk mood stabilizer maupun antikonvulsannya Mercy punya lamotrigine yang 50 maupun yang 100 namanya Lamiros. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati dari PT Mercy Pharma, kami ikut program BPJS e-katalog. Nah, untuk periode ini 2 tahun terakhir ini produk BPJS yang punya Mercy dari divisi kami yaitu Londomer Drops, kemudian Londomer 2 masuk e-katalog, kemudian yang haloperidol 5 OGB. Sedangkan trifluorasin juga trifluorasin OGB. Jadi 4 produk ini untuk periode ini kami masuk di BPJS atau e-katalog. Jadi Bapak Ibu jika ada teman yang sudah BLU kemudian bisa upload mencari Londomer drop atau mencari haloperidol drop, berarti yang keluar ada Londomer drop. Yang haloperidol 2 nanti kita tampil di LKPP yaitu Londomer 2. Sedangkan untuk Sixonat ini masih sampai sekarang masih bertahan di LKPP. Untuk periode ini masih masuk e-katalog. Ya Alhamdulillah terakhir di Ponorogo tahun kemarin tahun ini katanya masih ada stok. Ya mudah-mudahan tahun depan produk ini bisa menjadi pilihan ya Bapak Ibu dokter yang kami hormati. Semoga program jiwa di Ponorogo itu berjalan dengan lancar
kemudian PT Mercy Pharma juga bisa ada kesempatan untuk berpartisipasi baik di program jiwa. PT Mercy Pharma ini didukung oleh distributor resmi kami, yaitu Merapi Utama, Cabang Madiun, PT Saptasari Tama, Cabang Solo, United Depositas Cabang Malang, dan PT Tiara Kencana Cabang Surabaya. Jadi dalam perjalanan kami memang dari awal di Blue ini fokus di program jiwa maupun di kesehatan di sini. Beberapa dinas kesehatan mulai beberapa tahun kemarin kita sudah melakukan kerjasama, tentunya kita membantu agar penerapan obat dan pelaksanaan program jiwa ini bisa berjalan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan amal ibadah bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.